Kedua wanita polisi berdiri di depan rumah kecil itu, perutnya membuncit, jelas tengah mengandung. Tapi bukan itu yang membuat semua orang terdiam. Yang mengejutkan adalah, bayi dalam kandungannya adalah anak dari seorang kakek tua berusia 80 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Kisah di baliknya akan membuatmu tercengang. Inilah kisah selanjutnya. Selamat mendengarkan. Langit Jakarta masih kelabu, seolah mencerminkan atmosfer kota yang tak pernah benar-benar beristirahat. Gedung-gedung pencakar langit berdiri megah di kedua sisi jalan tol, seakan mengawasi arus lalu lintas yang padat. Klakson bertalu-talu, sopir-sopir saling mengumpat dalam hati, sementara para pejalan kaki menatap kosong ke arah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tak beraturan. Di antara keramaian itu, dua mobil SUV hitam dengan kaca gelap melaju mulus, tak terpengaruh oleh kemacetan yang melilit. Dua sepeda motor polisi dengan sirine menyala mengawal mereka, memberi isyarat agar kendaraan lain menyingkir dari jalur mereka. Di dalam mobil pertama, Inspektur Rina duduk bersandar dengan angkuh, sesekali menatap ponselnya dengan tatapan bosan. Di sebelahnya, Komisaris Maya menyesap kopi dari gelas kertas bermerek mahal. Bibirnya melengkung tipis, menunjukkan sedikit senyuman kepuasan. Astaga, gumamnya seraya menggelengkan kepala pelan, aku selalu lupa betapa menyebalkannya kota ini di pagi hari. Rina tertawa kecil, menyeringai. Itulah sebabnya kita ada di sini, bukan? Supaya kita tidak menjadi bagian dari kekacauan itu. Maya tersenyum tipis, tetapi tatapannya segera beralih ke layar ponsel Rina yang masih menyala. Ada sebuah berita yang terpampang di sana, headline-nya cukup mencolok. Seorang polisi rendahan ditangkap karena kasus korupsi. Maya mendecakkan lidahnya. TSK memalukan. Rina mengangguk setuju. Orang seperti itu tidak pantas mengenakan seragam. Dan mereka berpikir bisa lolos begitu saja. Maya mencibir. Bahkan di kalangan kita sendiri, ada kelas yang berbeda. Kita di atas. Mereka di bawah. Sebaiknya mereka terima saja kenyataan. Obrolan ini bukan pertama kalinya terjadi di antara mereka. Mereka memang berbeda. Berbeda dari kebanyakan polisi yang sekadar bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berbeda dari mereka yang pasrah menerima nasib dan menjalani kehidupan dengan keterbatasan. Tidak. Rina dan Maya tidak pernah berpikir untuk menjadi orang biasa. Mereka adalah perempuan yang mendobrak batasan, mendaki hierarki yang didominasi laki-laki, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun menghalangi langkah mereka. Mobil mereka terus melaju, meninggalkan kota yang semakin sesak. Hari ini, mereka memiliki misi penting, sebuah konferensi kepolisian di Kalimantan sekaligus investigasi khusus terhadap kasus besar di perbatasan. Namun, alih-alih memilih jalur udara yang lebih cepat dan praktis, mereka memilih perjalanan darat dengan kendaraan dinas mewah mereka. Ada sesuatu yang lebih memuaskan dalam menempuh perjalanan seperti ini. Sensasi memiliki kekuasaan, melihat mobil-mobil lain menyingkir saat mereka lewat, dan merasakan bahwa dunia ini memang milik mereka. Di tengah perjalanan, Maya menghela napas panjang, menatap pemandangan yang berubah perlahan. Gedung-gedung tinggi mulai tergantikan oleh hamparan hijau yang luas, hutan-hutan yang semakin rapat. Kadang aku bosan dengan semua ini, gumamnya tiba-tiba. Rina mengernyitkan alis. Bosan dengan apa? Dengan rutinitas. Maya menjawab, masih menatap keluar jendela. Dengan melihat wajah-wajah yang sama, mendengar masalah yang sama, dan berurusan dengan orang-orang yang selalu saja mengemis belas kasihan kita. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Tantangan yang lebih besar. Rina tertawa pelan. Maya, kita ini polisi. Hidup kita sudah penuh tantangan. Setiap hari kita menghadapi kasus baru, kejahatan baru, dan orang-orang yang selalu mencoba menjatuhkan kita. Tapi semuanya terasa biasa. Maya berujar lirih. Aku ingin sesuatu yang lebih. Sesuatu yang benar-benar bisa membuatku merasa hidup.
Rina menatapnya dengan tatapan penuh minat. Jadi kau ingin berburu penjahat di pedalaman? Menghadapi kriminal kelas berat di tempat yang jauh dari peradaban? Maya tersenyum samar. Mungkin. Rina menggeleng dengan ekspresi geli. Kau memang selalu punya cara berpikir yang tidak biasa. Maya tidak menanggapi. Tatapannya tetap lurus ke depan, menatap jalan panjang yang membentang di hadapan mereka. Sebuah firasat aneh menyelusup ke dalam hatinya, seolah ada sesuatu yang akan terjadi di perjalanan ini. Namun, ia tidak tahu apakah itu sesuatu yang baik, atau justru sebaliknya. Mereka tidak tahu bahwa keangkuhan mereka akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tersesat di hutan terlarang. Langit Kalimantan yang semula mendung kini berubah menjadi arena kemarahan petir yang menyambar-nyambar. Rintik hujan mulai turun, menyatu dengan embusan angin yang dingin menusuk kulit. Kabut tipis menggantung rendah di antara pepohonan raksasa, menciptakan suasana yang semakin pekat dan mencekam. Di dalam mobil SUV hitam yang melaju di jalan sempit berbatu, Inspektur Rina menggenggam setir dengan erat, matanya fokus menembus hujan yang semakin deras. Komisaris Maya duduk di sampingnya, kedua tangannya terlipat di dada. Sesekali mengintip layar ponselnya yang kehilangan sinyal. Di belakang mereka, sopir yang sejak tadi gelisah akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya bergetar di tengah suara hujan yang menghantam kaca mobil. Bu, kita harusnya mengambil jalan utama. Ini terlalu berbahaya. Rina meliriknya tajam dari kaca spion. Nada suaranya penuh ketidaksabaran. Jangan ajari aku berkendara. Aku tahu apa yang kulakukan. Maya menambahkan, dengan nada angkuh yang biasa terdengar dari bibirnya, kita butuh jalur cepat. Aku tidak mau terjebak di jalan yang lambat. Konferensi sudah menunggu. Sopir itu menelan ludah. Tangannya yang berkeringat mengepal di pangkuannya. Ia ingin berkata bahwa jalanan ini terkenal berbahaya. Tidak ada yang berani melewatinya di malam hari. Namun, ia tahu dua wanita itu tidak akan mendengarkannya. Petir kembali menyambar langit, membelah gelap dengan kilatan putih menyilaukan. Lalu semuanya terjadi dalam hitungan detik. Sebuah benturan keras mengguncang mobil. Setir bergetar hebat di tangan Rina. Ia mencoba mengendalikan arah, tapi jalannya licin dan tak berpola. Kakinya menghantam rem, namun terlalu terlambat. Ban kehilangan cengkeraman. SUV hitam itu tergelincir ke tepi jalan yang menurun, kemudian meluncur ke dalam jurang kecil. Pegangan. Teriakan Maya bercampur dengan suara logam beradu, kaca pecah, dan derit panjang dari dahan-dahan yang patah diterjang mobil mereka. Kendaraan itu meluncur ke bawah, menabrak batang pohon besar dengan dentuman yang menggetarkan bumi, lalu terhenti dalam posisi miring. Sesaat, keheningan merajai. Hanya suara hujan yang terus berderai, bercampur dengan bunyi dedaunan yang bergetar tertiup angin. Maya mengerjap, dadanya naik turun dengan napas yang memburu. Astaga! Apa yang terjadi? Sopir yang duduk di belakang tampak pucat, kedua tangannya menggenggam sandaran kursi depan seakan hidupnya bergantung pada pegangan itu. Kita keluar jalur. Jalan ini terlalu licin karena hujan. Rina menyeka keningnya yang berdarah akibat benturan. Ia mencoba menekan amarah yang mendidih di dadanya. Sial, di mana kita? Mereka bertiga bergegas keluar dari mobil. Hujan semakin deras, menyerap ke dalam pakaian mereka dalam hitungan menit. Udara hutan yang lembab berbaur dengan aroma tanah basah dan dedaunan yang hancur akibat benturan mobil mereka. Di sekeliling mereka, pepohonan raksasa berdiri seperti penjaga kuno. Batangnya menjulang tinggi ke langit, menyisakan hanya sedikit celah bagi sinar bulan yang redup. Maya melihat sekeliling dengan napas tercekat. Hutan ini terasa aneh. Sunyi, namun penuh dengan suara samar. Burung hantu yang bersuara jauh, dedaunan yang berbisik, dan entah apa lagi yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Jangan panik, Rina berkata,
mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kita hanya perlu berjalan ke arah yang benar. Tapi apa arah yang benar? Ketika hutan ini sendiri terasa seperti ingin menelan mereka hidup-hidup, mereka mencoba mencari sinyal, namun tidak ada satupun dari ponsel mereka yang berfungsi. Jalur komunikasi terputus. Sopir mereka menelan ludah. Suaranya gemetar. Bu, kita di hutan terlarang. Maya menoleh tajam. Maksudmu apa? Sopir itu mengusap wajahnya yang basah oleh hujan. Orang-orang lokal tidak pernah berani masuk ke hutan ini. Banyak yang hilang, tidak pernah kembali. Rina mendengus, menepis perasaan tidak nyaman yang mulai merayap ke dalam benaknya. Jangan bicara omong kosong. Kita hanya perlu menemukan jalan keluar. Namun, langkah mereka semakin berat. Hari mulai berubah menjadi malam, dan gelapnya hutan semakin pekat. Hujan akhirnya mereda, menyisakan udara dingin yang menusuk tulang. Mereka berjalan tanpa arah. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di atas tanah basah. Tapi kemudian, tunggu. Maya berhenti. Ia menoleh ke belakang, wajahnya memucat. Aku merasa, kita sudah melewati tempat ini tadi. Rina mengerutkan kening. Ia menatap sekeliling. Jantungnya mencelos. Sebuah pohon dengan batang bengkok yang khas berdiri tak jauh dari mereka. Dan Maya benar. Mereka memang sudah melewatinya sebelumnya. Mereka berjalan dalam lingkaran. Sopir itu mulai gemetar. Ini yang aku takutkan. Kita tidak bisa keluar dari sini begitu saja. Hutan ini tidak biasa. Hening. Angin malam berhembus pelan, menyelinap di antara ranting-ranting pepohonan. Lalu, suara itu datang. Kraa, kraa. Suara langkah kaki. Tapi bukan milik mereka. Maya membeku. Rina menoleh cepat ke sekeliling. Kedua tangannya mengepal. Sesuatu, atau seseorang, sedang mengawasi mereka di dalam kegelapan. Dan di hutan ini, tidak ada yang bisa menjamin mereka akan selamat sampai pagi. Hujan masih turun deras ketika Rina dan Maya melangkah dengan kaki gemetar, mendekati gubuk kayu itu. Cahaya lampu minyak yang bergoyang diterpa angin memberi mereka secercah harapan di tengah kegelapan. Pak Salim, pria tua berambut putih panjang itu, berdiri di depan pintu, menatap mereka dengan mata yang penuh ketenangan. Kalian tersesat. Suaranya lembut, tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang seolah mengerti lebih banyak dari yang terlihat. Rina mengangguk cepat. Ya, Pak, kami polisi. Kami mengalami kecelakaan. Bisakah Anda membantu kami? Suaranya mulai bergetar, antara lelah dan takut. Pak Salim tak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk pelan. Masuklah. Kalian pasti lapar. Maya menelan ludah. Ada kecurigaan dalam hatinya. Orang asing di tengah hutan, sendirian, dalam gubuk tua, bisa jadi jebakan. Bisa jadi bahaya. Namun, Rina menggenggam pergelangan tangannya. Kita tak punya pilihan lain. Maya. Mereka masuk. Gubuk itu kecil, dengan lantai kayu yang berderit, tetapi terasa hangat. Sebuah tungku tua di sudut ruangan menyala, mengusir dingin yang menggigit tulang. Di meja sederhana, Pak Salim meletakkan 3 piring berisi nasi putih, ikan bakar, dan secangkir air hangat. Maaf, hanya ini yang bisa saya berikan, katanya dengan senyum tulus. Rina dan Maya saling pandang. Mereka terbiasa dengan makanan mahal, restoran mewah, dan hidangan berlimpah. Tapi entah kenapa, malam itu, piring sederhana di hadapan mereka terasa lebih berharga dari segalanya. Saat mereka mulai makan, rasa hangat menjalar ke seluruh tubuh. Bukan hanya karena makanan, tapi karena keikhlasan yang menyertainya. Di tengah suara hujan yang mengetuk atap, Rina bertanya, Pak, kenapa tinggal di sini? Kenapa tidak di kota? Bukankah lebih nyaman?
Pak Salim meletakkan cangkirnya, matanya menerawang jauh, seakan sedang melihat masa lalunya sendiri. Dulu, katanya pelan, aku juga hidup di kota. Punya jabatan, punya uang, punya rumah besar. Tapi aku kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Maya yang sejak tadi diam akhirnya bertanya, "Apa itu, Pak?" Pak Salim menatapnya dalam hati yang tenang. Sun. Tak ada suara selain rintik hujan. Rina menggenggam sendoknya erat. Kata-kata itu terasa begitu asing, tapi juga begitu dekat. Pak Salim menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku dulunya orang yang sibuk mengejar dunia. Jabatan, harta, kekuasaan. Aku pikir semua itu adalah kebahagiaan. Tapi aku salah." Suaranya semakin pelan, seakan berbicara pada dirinya sendiri. "Anakku meninggal karena aku terlalu sibuk bekerja. Istriku pergi meninggalkanku. Aku hanya sendirian di rumah megah, dikelilingi harta, tapi kosong. Sepi." Maya merasa tenggorokannya tercekat. "Pak, maafkan kami bertanya." Pak Salim tersenyum, tetapi di matanya ada luka yang belum benar-benar sembuh. "Tidak apa-apa. Nak, aku sudah lama berdamai dengan itu. Maka aku pergi ke sini, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Aku memilih hidup dalam kesederhanaan, karena hanya di sini aku menemukan yang tak bisa dibeli dengan uang." "Apa itu, Pak?" tanya Rina, suaranya sedikit bergetar. Pak Salim menatap mereka dengan lembut. "Ketenangan, kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun." Rina menggigit bibirnya. Sepanjang hidupnya, ia bekerja keras untuk meraih posisi tertinggi di kepolisian. Ia pikir, pangkat yang tinggi, gaji yang besar, dan rasa hormat dari orang lain adalah segalanya. Tapi malam itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di dalam gubuk itu terasa hangat, bukan karena tungku, tapi karena ketulusan. Mata Pak Salim memancarkan kedamaian yang tak pernah ia lihat di mata orang-orang kaya dan berkuasa yang selama ini ia kenal. Maya meremas sudut bajunya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingat betapa ia selalu merasa hampa, meskipun memiliki segalanya. Mungkin, yang ia butuhkan bukan lebih banyak uang atau jabatan, tapi hati yang bisa menerima kehidupan dengan tenang. Malam itu, mereka belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan di kota besar. Mereka belajar tentang arti cukup. Mereka belajar tentang arti kehilangan. Mereka belajar tentang arti kebahagiaan sejati. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka merasa bahwa mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Tapi, apakah mereka siap untuk menerimanya? Pagi itu begitu sunyi. Hanya suara burung dan desir angin yang terdengar, membawa kesejukan yang merayap ke dalam gubuk kayu sederhana milik Pak Salim. Cahaya matahari masih malu-malu menembus dedaunan lebat, menciptakan siluet lembut di lantai tanah yang dingin. Rina menggeliat di atas tikar anyaman. Tubuhnya pegal, tapi entah kenapa, ada kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Maya, yang terbiasa dengan kasur empuk dan udara dingin AC di apartemennya, mengucek mata. "Aneh," gumamnya pelan. "Aku tidur lebih nyenyak di sini." Pak Salim sudah duduk di luar, menyeruput teh hangat dari cangkir tanah liat. Uapnya mengepul tipis ke udara pagi yang masih dingin. "Kalian tidur nyenyak?" tanyanya lembut, seolah tahu apa yang ada di benak mereka. Maya menarik napas dalam. Ada sesuatu dalam diri lelaki tua itu yang membuatnya tak bisa menahan diri untuk mendengarkan. "Jujur saja, saya merasa lebih segar di sini dibandingkan tidur di Hotel Bintang 5, katanya dengan nada heran. Pak Salim tersenyum. "Mungkin karena kalian akhirnya tidur tanpa membawa beban." Rina menatap lelaki tua itu penuh rasa ingin tahu. "Kakek, boleh saya tanya sesuatu?" "Tentu," jawab Pak Salim, menaruh cangkirnya di pangkuan. "Kakek tinggal di sini sendiri. Apa tidak takut? Hutan ini gelap, sunyi,
banyak binatang buas, bahkan mungkin orang-orang jahat. Pak Salim terkekeh pelan. Kalian melihat hutan ini seperti tempat penuh ancaman. Tapi bagiku, hutan ini adalah rumah. Aku mengenalnya, dan dia mengenalku. Jika kau hidup dengan hati yang bersih, maka alam akan menjagamu. Maya tertawa kecil, setengah mengejek. Kedengarannya seperti cerita konyol di film-film. Pak Salim hanya tersenyum. Senyum yang tenang, tidak terganggu oleh kata-kata skeptis Maya. Itulah masalah manusia modern, katanya, mengaduk perlahan tehnya dengan sendok kayu. Mereka hanya percaya pada apa yang bisa mereka sentuh dan hitung, tapi lupa bahwa ada hal yang lebih besar dari sekadar logika. Rina terdiam. Kata-kata itu menusuk ke dalam pikirannya. Pak Salim melanjutkan, suaranya tetap lembut, tapi menusuk tajam. Kalian menghabiskan hidup mengejar pangkat, harta, dan pengakuan. Tapi pernahkah kalian bertanya, apa gunanya semua itu? Maya membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Selama ini, hidupnya hanya berputar pada rutinitas yang sama. Bekerja, berkompetisi, mendapatkan promosi, dan mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Ia bangga dengan apartemen mewahnya, tas bermerek, dan pujian yang ia dapat dari atasan. Tapi sekarang, duduk di gubuk reot dengan seorang lelaki tua yang bahkan tak punya listrik. Ia merasa semua itu kosong. Kalian pikir kalian yang hebat karena memakai seragam polisi, karena bekerja di kota besar, karena dihormati orang-orang. Tapi pernahkah kalian bertanya, apakah orang-orang menghormati kalian karena kalian baik, atau hanya karena pangkat kalian? Maya dan Rina tak mampu menjawab. Pak Salim menatap mereka dengan mata tua yang penuh pengalaman. Aku dulu seperti kalian. Aku pernah duduk di kursi empuk, dikelilingi orang-orang yang menjilatku karena jabatanku. Aku pikir aku memiliki segalanya. Tapi malam-malamku kosong. Aku tidak tidur nyenyak, meski tempat tidurku mahal. Aku tidak makan dengan tenang, meski makananku berlimpah. Aku kehilangan sesuatu yang lebih berharga. Rina akhirnya bertanya, dengan suara nyaris berbisik, apa itu, Kek? Pak Salim tersenyum, menatapnya dalam-dalam. Hati yang tenang. Kata-kata itu menghantam mereka seperti ombak besar. Di depan mereka, seorang lelaki tua dengan pakaian lusuh dan rumah reot, berbicara seolah ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada semua yang mereka kejar selama ini. Mata Maya mulai terasa panas. Entah kenapa, kata-kata itu begitu sederhana, tapi juga begitu dalam. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dua wanita yang terbiasa dengan hiruk-pikuk kehidupan kota, merasakan sesuatu yang lebih dalam daripada pangkat dan jabatan. Mereka merasakan makna hidup yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Setiap detiknya terasa seperti ujian yang tak kunjung usai. Tak ada tanda-tanda kehidupan lain di sekitar mereka. Tak ada tenda penyelamat, tak ada suara mesin helikopter yang datang menjemput. Hanya pepohonan menjulang tinggi, desir angin yang menyelusup di antara dahan, dan suara burung malam yang menggema dari kejauhan. Maya dan Rina mulai kehilangan kesabaran. Mereka terbiasa dengan hidup serba cepat, instan, dan penuh kontrol. Di kota, satu panggilan telepon bisa menyelesaikan segalanya. Tapi di sini, sinyal nihil. Mobil mereka sudah tak bisa digunakan. Semua jalan setapak tampak sama, seolah hutan ini adalah labirin yang tak berujung. Maya membanting ranting yang dipegangnya ke tanah. Napasnya memburu, amarahnya meledak. Kita tidak bisa terus di sini. Kita harus cari jalan keluar. Rina mengangguk setuju. Benar, kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu. Namun, Pak Salim tetap duduk dengan tenang di bawah pohon. Matanya terpejam, seakan sedang mendengarkan suara hutan berbicara. Terburu-buru tidak akan membawamu kemana-mana, katanya tanpa membuka mata. Jika kau melawan hutan ini, dia akan menyesatkanmu lebih jauh.
Rina mengerutkan kening. Jadi kita harus menunggu nasib. Pak Salim tersenyum kecil, menyesap teh hangatnya yang dibuat dari dedaunan hutan. Bukan menunggu, tapi belajar berjalan dengan sabar. Alam punya caranya sendiri untuk mengajarkan kita sesuatu. Tapi hanya yang sabar yang bisa mendengarnya. Maya mendengus, masih kesal. Tapi kata-kata Pak Salim mulai merayap ke dalam pikirannya. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi mereka. Mereka harus belajar bertahan hidup dengan cara yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka belajar mengenali buah liar, mana yang bisa dimakan, mana yang beracun. Mereka belajar menangkap ikan di sungai dengan tangan kosong, merasakan betapa sulitnya menunggu saat air tenang dan ikan mendekat. Mereka belajar membuat api tanpa korek, menggesek kayu hingga tangan mereka lecet. Mereka belajar bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, bahwa ada saatnya manusia harus tunduk pada alam, bukan sebaliknya. Suatu malam, saat mereka duduk mengelilingi api unggun, suara jangkrik dan gemerisik daun menjadi latar belakang sunyi yang menggetarkan hati. Cahaya api menari di wajah mereka, memperlihatkan raut wajah yang mulai berubah. Tidak lagi dipenuhi kemarahan atau keangkuhan, tetapi kebingungan, mungkin juga sedikit ketakutan. Pak Salim, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Aku dulu seperti kalian," katanya pelan, tatapannya menembus api. Sibuk mengejar kedudukan, tak pernah puas. Selalu ingin lebih, dan lebih lagi. Maya menatapnya penuh rasa ingin tahu. Lalu apa yang terjadi? Pak Salim tersenyum, tapi ada kesedihan di sana. "Aku kehilangan segalanya." Rina menelan ludah. "Maksud kakek?" Pak Salim menghela napas panjang, seakan ada beban berat yang selama ini ia simpan sendiri. "Istriku, anakku. Mereka pergi meninggalkanku karena aku hanya peduli pada pekerjaanku. Aku mengira aku melakukannya demi mereka. Tapi aku lupa, mereka tidak butuh uang sebanyak itu. Mereka butuh aku." Maya dan Rina terdiam. Maya menundukkan kepala. Ia teringat ibunya yang sering menghubunginya, mengajaknya pulang saat lebaran, tetapi selalu ia tolak dengan alasan pekerjaan. Ia teringat adiknya yang ulang tahunnya selalu ia lupakan. Rina menatap api dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat ayahnya yang dulu pernah menasihatinya agar tak terlalu ambisius, agar sesekali berhenti dan melihat sekeliling. Tetapi ia hanya menganggap itu sebagai kata-kata orang tua yang tidak mengerti kehidupan modern. Pak Salim melanjutkan, suaranya lebih pelan, tapi menusuk. "Aku baru sadar ketika aku sudah benar-benar sendiri. Ketika rumahku yang besar menjadi sunyi. Ketika aku makan sendirian di meja panjang, dengan kursi-kursi kosong di sekelilingku." Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Maya menggigit bibirnya, menahan tangis. Pak Salim menatap mereka penuh kelembutan. "Kalian masih punya waktu. Jangan sampai kalian menyadari semuanya ketika sudah terlambat." Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemerisik dedaunan. Tapi di antara mereka bertiga, hanya keheningan yang terasa. Keheningan yang lebih dalam dari sekadar sunyi malam. Keheningan yang membawa kesadaran bahwa selama ini mereka telah berjalan terlalu jauh dalam kegelapan, tanpa menyadari bahwa mereka telah meninggalkan cahaya di belakang mereka. Hari-hari di hutan telah mengubah segalanya. Dari perempuan yang dulu hanya mengenal dunia glamor dan kemewahan, kini Maya dan Rina mulai menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Mereka belajar menyapu daun kering, tanpa merasa itu pekerjaan rendahan. Mereka memasak dengan tangan mereka sendiri, merasakan kehangatan dari makanan yang diolah dengan usaha, bukan sekadar memesan lewat ponsel. Dan yang lebih mengejutkan bagi mereka berdua, mereka mulai tersenyum, bukan dengan kesombongan, bukan dengan kepalsuan, tetapi dengan ketulusan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Tanpa mereka sadari, ada satu lagi yang berubah. Mereka mulai melihat Pak Salim dengan cara yang berbeda. Dulu, dia hanyalah lelaki tua yang mereka anggap membosankan.
terlalu banyak berbicara tentang kesabaran dan kehidupan. Namun sekarang, mereka melihatnya sebagai seseorang yang penuh kebijaksanaan, seseorang yang tenang dalam badai, seseorang yang mampu membuat mereka merasa aman. Bukan sekadar seorang lelaki tua, tapi seorang pria yang lebih berharga dari semua pria kaya dan berpangkat yang pernah mereka kenal. Suatu malam, langit di atas mereka dipenuhi bintang-bintang yang seakan lebih dekat dari biasanya. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, mereka duduk di dekat api unggun, membiarkan kehangatannya meresap ke dalam tubuh dan hati mereka. Maya menatap Pak Salim dengan mata yang dipenuhi perasaan yang sulit ia jelaskan. Akhirnya, dengan suara yang nyaris bergetar, ia berkata, "Pak Salim, kalau suatu saat kami bisa kembali ke kota, apakah kakek mau ikut bersama kami?" Pak Salim menatapnya dengan sorot mata lembut, tetapi penuh tanda tanya. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum kecil, lalu bertanya dengan nada datar namun tajam, "Dan apa yang akan aku lakukan di sana?" Rina menelan ludah. Jantungnya berdebar keras. Seakan ia sedang mengungkapkan sesuatu yang selama ini tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Hidup dengan kami. Bersama kami." Pak Salim menghela napas panjang. Matanya menatap dua wanita itu dalam diam. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang bergejolak di balik ketenangan wajahnya. Lama sekali, Pak Salim tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap bintang-bintang di langit, seolah sedang mencari jawaban di antara gemerlap cahayanya. Maya, yang tidak tahan dengan keheningan itu, akhirnya menggenggam tangan Pak Salim dengan erat. "Kami serius, Kek. Kami ingin belajar lebih banyak dari kakek. Kami ingin menjalani hidup bersama kakek." Mata Pak Salim sedikit berkaca-kaca, tapi ia segera menunduk, menyembunyikan perasaannya. "Kalian tidak tahu apa yang kalian katakan," gumamnya pelan. Rina menggigit bibirnya. "Kami tahu, Kek. Kami tahu betapa berharganya kakek. Selama ini, kami sibuk mencari sesuatu yang kami pikir bisa membuat kami bahagia. Uang, kekuasaan, jabatan. Tapi, di hutan ini, bersama kakek, untuk pertama kalinya kami merasa damai." Pak Salim menatap mereka dalam-dalam. Ia bisa melihat ketulusan di mata dua wanita muda itu. Ia bisa merasakan keinginan mereka. Kerinduan mereka akan sesuatu yang lebih dari sekadar harta duniawi. Ia tersenyum kecil. Tapi di balik senyum itu ada luka lama yang masih terasa perih. "Kalian ingin aku ikut ke kota. Tapi tahukah kalian? Kota itulah yang dulu membuatku kehilangan segalanya." Maya dan Rina terdiam. "Aku dulu seperti kalian," lanjut Pak Salim. "Hidup di antara gedung-gedung tinggi, makan di restoran mahal, bergaul dengan orang-orang berpangkat. Aku kira aku memiliki segalanya. Tapi ternyata, aku kehilangan yang paling penting." Suara Pak Salim bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Istriku, anakku, mereka pergi meninggalkanku. Karena aku lupa memberi mereka yang paling berharga, perhatianku, waktuku, hatiku." Air mata menetes di pipi Rina. Maya menundukkan kepala, menggenggam tangan Pak Salim lebih erat. "Aku tahu rasanya kehilangan," bisik Pak Salim. "Dan aku tidak ingin kalian mengalami hal yang sama." Angin malam berhembus lembut, membawa keheningan yang terasa berat. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada suara burung hutan. Hanya suara isakan pelan dari dua wanita yang akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan. "Kami tidak ingin kehilangan kakek," kata Maya akhirnya, suaranya bergetar. "Kami butuh kakek," tambah Rina. "Bukan sebagai guru, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai keluarga." Pak Salim menutup matanya sejenak. Ada air mata yang ia tahan. Ada luka lama yang kembali terbuka. Tapi ketika ia kembali membuka mata, ia hanya tersenyum. Senyum yang dalam, lembut, penuh kebijaksanaan. "Kalau begitu,
katanya pelan, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Dan di bawah langit yang luas, di tengah hutan yang sunyi, itulah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Tahun-tahun berlalu seperti aliran sungai yang tenang, membawa cerita lama dan menumbuhkan kisah baru. Di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, suara tawa anak-anak menggema di halaman yang rindang. Dua bocah kecil berlari-lari dengan kaki mungil mereka, tertawa lepas di bawah sinar mentari sore. Mereka adalah anak-anak dari Rina dan Maya, buah cinta yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Cinta yang tumbuh bukan dari keserakahan, bukan dari keinginan duniawi, tetapi dari kebijaksanaan yang telah mereka pelajari dari lelaki tua yang dulu mereka remehkan. Pak Salim, kini sudah semakin renta, duduk di kursi kayu di beranda rumah. Garis-garis di wajahnya semakin dalam, rambutnya sudah memutih seluruhnya, tetapi sinar matanya tetap sama, penuh ketenangan dan kasih sayang. Salah satu anak kecil, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, berlari kecil mendekatinya. "Kakek, gendong," serunya riang. Pak Salim tersenyum lembut. Dengan tangan yang penuh pengalaman hidup, ia mengangkat bocah itu dan mendudukannya di pangkuannya. Anak kecil itu memegang wajah kakeknya, menatapnya dengan mata jernih yang penuh rasa ingin tahu. "Kakek," bisiknya, "aku ingin jadi orang baik." Pak Salim tersenyum. Ia mengusap kepala bocah itu dengan penuh kasih. "Kau harus jadi orang baik." "Ya, Nak." Anak itu mengangguk mantap. "Seperti kakek." Pak Salim menatapnya, matanya berkaca-kaca. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum hangat. "Ya, seperti kakek." Dan angin sore berhembus lembut, seakan mengamini harapan itu. Hari demi hari berlalu, anak-anak itu tumbuh dengan nilai-nilai yang diwariskan oleh kakek mereka. Mereka tidak memilih jalan yang serakah seperti ibunya dulu. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, di mana mereka belajar bahwa kekayaan bukanlah segalanya, dan kekuasaan bukanlah tujuan hidup. Mereka tidak menjadi pebisnis yang haus keuntungan. Mereka tidak tergoda oleh gemerlap dunia yang penuh kebohongan. Mereka memilih jalan keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Mereka menjadi polisi, bukan untuk kekuasaan, tetapi untuk melindungi. Mereka menjadi dokter, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menyelamatkan nyawa. Mereka menjadi guru, bukan untuk gaji, tetapi untuk mencerdaskan generasi. Pak Salim melihat semua itu dengan bangga. Namun, tubuhnya semakin lemah, langkahnya semakin lambat, dan suatu hari, ia merasa waktunya di dunia ini sudah tak lama lagi. Maya dan Rina merawatnya dengan penuh cinta, seperti seorang anak yang tak ingin kehilangan ayahnya. Mereka memegang tangannya erat, seakan ingin menahan waktu agar tidak merenggutnya dari mereka. Namun, seperti daun yang harus jatuh ketika waktunya tiba, Pak Salim akhirnya pergi dengan damai. Ia mengembuskan napas terakhirnya di tengah malam yang sunyi, di rumah yang pernah menjadi saksi perubahan hidup mereka semua. Maya dan Rina menangis dalam diam. Anak-anak mereka berlutut di samping tubuh kakek mereka, mencium tangan yang dulu selalu membimbing mereka. Mereka kehilangan sosok yang telah mengubah hidup mereka. Tapi warisan hati Pak Salim tidak pernah mati. Bertahun-tahun kemudian, dua wanita berdiri di depan sebuah makam sederhana. Batu nisan itu tidak megah, tidak ada ukiran mahal atau hiasan mewah. Hanya sebongkah batu dengan tulisan sederhana. Pak Salim, seorang ayah, seorang guru, seorang lelaki baik. Maya menaburkan bunga di atas pusara itu. Jemarinya bergetar, air matanya jatuh satu persatu. "Tanpa dia, kita tidak akan jadi seperti ini," bisiknya, suaranya serak. Rina berdiri di sampingnya, menatap batu nisan itu dengan mata yang memerah. "Dia bukan hanya suami kita. Dia guru kita. Dan anak-anak kita akan meneruskan warisan hatinya." Angin berhembus pelan. Daun-daun kering berguguran, melayang di udara seperti bisikan kenangan yang tak akan pernah hilang.
Dan di kejauhan, di antara pepohonan yang bergoyang pelan, seolah ada bayangan seorang lelaki tua berdiri, tersenyum lembut melihat mereka. Warisan hatinya akan terus hidup. Dalam darah anak-anaknya. Dalam jejak langkah yang telah ia tinggalkan. Karena kebijaksanaan sejati tidak pernah mati. Terima kasih sudah menemani kisah luar biasa ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberi hikmah dan menyentuh hati kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum.